Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Thoyiba. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ulama Nusantara dalam perjuangannya di Indonesia. Dalam hal ini, saya akan membahas dua tokoh penting ulama sekaligus sebagai ulama pendiri organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan ulama yang dikenal sebagai perjuangannya dalam menghadapi penjajah kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama, sebelumnya kita akan membahas mengenai bagaimana biografi beliau, bagaimana proses belajar beliau, bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan, dan apa saja yang dapat kita dapat pelajaran yang kita ambil dari beliau-beliau ini. Dalam hal ini kita akan membahas dua tokoh penting, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini atau Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah salah satu ulama penting yang lahir di Jombang, tepatnya pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 di sebuah dusun di Gedang, yaitu sebuah dusun kecil di sebelah utara kota Jombang. Beliau lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Beliau ini dalam berbagai sumber dikatakan sebagai anak ketiga dari 11 bersaudara, dan ada juga yang mengatakan beliau ini anak ketiga dari 10 bersaudara. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah tokoh pendiri organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama, dan di kalangan Nahdliyin dan di kalangan ulama-ulama pesantren, beliau ini disebut dengan Maha Guru atau Hadratus Syekh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses belajar beliau, siapa guru-guru beliau selama masa hidupnya. Yang pertama saya akan membahas mengenai proses belajar beliau. Dari kecil Kiai Haji Hashim Asy'ari ini diajari dasar-dasar ilmu agama oleh ayahnya dan oleh kakeknya, yaitu Kiai Utsman. Kiai Utsman ini adalah sebuah pemimpin pesantren di Gedang, Jombang. Oleh karena itu, dari kecil sampai dengan umur 6 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini diajari oleh beliau mengenai dasar-dasar ilmu agama. Setelah itu, kedua orang tuanya pindah ke desa Keras di Jombang bersama dengan para santri dari ayahnya. Di sana beliau diajarkan dasar-dasar ilmu agama oleh kedua orang tuanya, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini hidupnya di sana lebih menyatu dengan para santri yang merupakan santri dari ayahnya itu sendiri. Sampai akhirnya pada umur 15 tahun beliau itu haus sekali akan ilmu pengetahuan. Beliau ingin sekali menambah ilmu pengetahuan yang sudah beliau miliki, yaitu dan memutuskan untuk berkelana untuk mencari ilmu, belajar ilmu agama di berbagai pesantren di Nusantara, hingga beliau itu tidak kurang dari 5 pesantren yang sudah beliau kunjungi dan belajar ilmu agama di sana. Seperti yang dikatakan oleh berbagai sumber, yaitu pesantren di Bangkalan yang merupakan pesantrennya Kiai Halil Bangkalan, yang kedua pesantren Siwalan di Sidoarjo, dan ada pula yang mengatakan pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, Trenggilis di Semarang, Kadimangan di Bangkalan, dan lain-lain. Ada berbagai sumber yang mengatakan seperti itu, tetapi dari buku yang saya baca itu ada 5 pesantren, yaitu pesantren Kadimangan di Bangkalan, Siwalan di Sidoarjo, dan pesantren Trenggilis di Semarang, Langitan di Tuban, dan
Probolinggo, Wonokoyo di Probolinggo. Pada tahun 1891, setelah pertama kali beliau itu menimba ilmu di pesantren Kademangan di Bangkalan, di Kiai Halil Bangkalan. Setelah itu beliau menimba ilmu ke pesantren di Siwalan yang diasuh pada saat itu Kiai Yakub Siwalan, dan kemudian dinikahkan oleh anaknya, putri beliau. Dan kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memutuskan untuk menimba ilmu ke Mekah. Di sana istri beliau dan anak beliau meninggal dunia setelah 7 bulan tinggal di Mekah. Dan pada tahun 1893 Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kembali lagi ke Indonesia dan kembali lagi ke sana bersama adiknya Anis. Tetapi tidak lama setelah beliau tinggal di sana, adiknya Anis ini pun meninggal dunia. Oleh karena itu akhirnya beliau itu tidak jadi pulang ke Indonesia, dan kemudian beliau melanjutkan kembali untuk belajar ilmu agama di Mekah. Beliau itu belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas, Pacitan, yang merupakan ulama Indonesia yang terkenal mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfud ini dikenal sebagai seorang ahli hadis, dan pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat tertarik untuk belajar ilmu hadis. Dan sampai akhirnya setelah pulang dari Mekah, beliau itu mendirikan pesantren yang dikenal sebagai pesantren Tebu Ireng, dan terkenal oleh pengajaran ilmu hadisnya. Selain belajar ilmu hadis di Mekah, beliau itu juga belajar ilmu tasawuf sufi dengan mendalami tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Qadariyah. Selain itu juga beliau belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i dari bawah Syekh Asyuhan Ahmad Kartib, dan dari Minangkabau yang dikenal juga sebagai ahli matematika, aljabar, dan bidang astronomi. Dan selain itu beliau juga belajar dari ulama di Indonesia yang terkenal, yaitu ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Batani dan Syekh Syatta Syekh Dagistani, yang merupakan ulama yang terkenal pada masa itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam mendirikan pesantren, bagaimana perjuangan beliau dalam merebut kemerdekaan, menghadapi penjajah-penjajah yang datang pada saat itu. Setelah sampai dari Mekah, setelah menuntut ilmu, beliau menepati janjinya di Multazam pada saat itu. Pada tahun 1899 Masehi, beliau mendirikan sebuah pesantren di Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Dalam pendirian pesantren ini tidaklah mudah, banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus beliau hadapi, mulai dari upaya-upaya yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan Jepang pada saat itu, sampai-sampai terjadi upaya kekerasan dan upaya spionase yang dilakukan oleh penjajah, sampai-sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dan pesantrennya itu dituduh sebagai sebuah wadah perusuh, pemberontak, dan orang-orang Islam ekstrim, yang merupakan tuduhan dari penjajah Belanda itu dengan tujuan agar tidak terjadi gerakan-gerakan yang menolak dari pemerintah penjajahan Belanda. Sampai-sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memutuskan dan mewajibkan seluruh santrinya untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Dan langkah awal perlawanan kultural yang dilakukan oleh pesantren ini menunjukkan bahwa pondok pesantren itu bukan hanya sebagai tempat belajar ilmu agama,
tetapi juga sebagai tempat untuk wadah pergerakan nasional. Dan selain itu, pihak Belanda itu tidak gentar begitu saja. Pihak Belanda itu selalu mengancam pesantren-pesantren, khususnya pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, agar tidak melawan apapun yang dilakukan oleh pihak Belanda. Sampai-sampai tindakan yang dilakukan Belanda itu hampir mengancam keselamatan dari jiwa Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, dan para santri pun berusaha keras menjaga beliau agar beliau tidak gugur begitu saja karena perlawanan Belanda, sampai akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mengumpulkan beberapa ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan para kiai lainnya di Surabaya agar berkumpul di kantor PBNU di Surabaya untuk membahas mengenai mengeluarkan resolusi jihad yang dikenal pada saat itu secara membersihkan dua kategori dalam berjihad. Fatwa itu dikenal sebagai resolusi jihad NU 22 Oktober yang sekarang dikenal sebagai Hari Santri. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan laskar-laskar Hizbullah dan Jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Sampai akhirnya beliau itu wafat pada umur 76 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah satu tokoh pendiri organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil beliau sebelum menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah lahir dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Beliau ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, dan kedua orang tuanya ini sangat terkenal sekali sebelumnya. Ayahnya itu merupakan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada saat itu, dan itu juga ibunya ini merupakan putri dari sebuah penghulu Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, pada saat itu. Semasa kecil beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat seorang yang menurut kepada orang tuanya dan seorang yang baik. Beliau memutuskan untuk belajar di Mekah dan tinggal di sana selama 5 tahun. Dan pada saat inilah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran membaru Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak dari penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal sebagai dengan Nyai Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal beliau mendirikan Muhammadiyah tepatnya pada tahun 1922 di kampungnya di Kauman di Yogyakarta, dan beliau itu mengubah namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah sepulang beliau dari Mekah pada usia 20 tahun pada tahun 1888. Namanya itu diberi oleh sebuah syekh dari perguruan syariat Syafi'i yang bernama Syed Bakri Sata di Mekah.
Sejarah perjuangan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya di Kauman di Yogyakarta, diberi izin oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Dalam dakwahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini melakukan berbagai usaha-usaha besar seperti mendirikan rumah pengobatan, rumah sakit, panti asuhan, pemeliharaan kaum miskin, serta madrasah-madrasah kecil Muhammadiyah dan karena kegiatannya terlalu sibuk, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengalami gangguan kesehatan pada tahun 1922. Atas saran dokter, beliau harus beristirahat dan beliau itu memutuskan untuk beristirahat di Gunung Tertes, Malang, Jawa Timur sebelum akhirnya kembali ke Yogyakarta untuk menghadiri rapat tahunan Muhammadiyah. Dalam pembukaan rapat tahunan tersebut, sebelumnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih sehat, bisa dikatakan sehat dan bisa memberikan sambutan dan sempat hadir dalam rapat tersebut. Namun setelah memberikan sambutan itu, kesehatannya terus menurun dan akhirnya beliau ini meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta, serta diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Ada berbagai pelajaran yang dapat kita ambil dari dua tokoh besar ini. Yang pertama itu, kita harus meniru contoh dan sikap beliau yang sangat haus akan ilmu dari kecil sampai dengan besar dan mandiri sejak kecil. Tentunya sikap mandiri itu dibarengi dengan sikap tabah menghadapi rintangan dan perjuangan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai perjuangan ulama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.